Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ismail dengan NIM 105401113333. Saya Nurwahdania Rahim dengan NIM 105401111323. Saya Ruka Halik dengan NIM 1054011111323. Saya Nura Sisa dengan NIM 105401112423. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan di mana kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor serta struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Hai teman-teman, seperti yang dijelaskan teman saya tadi bahwa saya akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya, perlu kalian ketahui apa sih itu administrasi? Jadi, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrar, yang memiliki arti membantu ataupun melayani. Dalam bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata administration, yang berarti melayani, mengendalikan atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang secara insentif. Sagala mengumumkan bahwa di Indonesia juga dikenal istilah administrasi yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya lebih sempit sebab hanya terbatas pada aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan keterangan secara sistematis dan pencatatan semua keterangan yang diperoleh dan diperlukan mengenai hubungan satu sama lain. Namun administrasi dalam arti yang luas menurut Albert Lepasky mencangkup organisasi dan manajemen. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah kegiatan pembelajaran sepanjang waktu dalam konteks berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik bersifat lokal maupun global. Pendidikan berlangsung dalam sejenis, bentuk, dan jenjangnya yang mendorong perkembangan potensi setiap individu dalam suatu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Dengan adanya kegiatan pembelajaran, individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi manusia yang cerdas, kreatif, dan matang baik secara fisik, mental, dan spiritual. Memperoleh pendidikan yang layak adalah kewajiban sekaligus hak asasi setiap orang untuk menjadi lebih matang, terampil, dan cerdas sebagai bekal untuk menjalani kehidupannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian supervisi pendidikan. Menurut ID, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya peringkat atau posisi yang lebih tinggi, sedangkan vision berarti kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Jadi supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Orang yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor. Supervisor adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kemampuan yang lebih sehingga dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Memiliki kepekaan untuk memahaminya, tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamatinya bukan hanya masalah yang terlihat, namun ada pula yang memerlukan kepekaan mata batin. Sedangkan menurut Quarto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Manula, supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dari pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa supervisi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan
tanggung jawab dari semua program. Supervisi bersangkut paut dengan semua upaya penelitian yang tertuju pada semua aspek yang merupakan faktor keberhasilan. Supervisi merupakan bagian dari proses administrasi dan manajemen. Kegiatan administrasi melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan. Dengan supervisi akan memberikan inspirasi untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak, waktu lebih cepat, dan cara yang lebih mudah dan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, pengertian tugas dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, pengertian kepala sekolah menurut Permendikbud. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala sekolah adalah orang atau guru yang memimpin suatu sekolah. Bisa dikatakan pula bahwa kepala sekolah adalah guru kepala. Sementara itu, apabila dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jadi Republik Indonesia pada nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas luar biasa atau sekolah Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, 2. Tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah menurut Permendikbud berikut ini adalah tugas pokok kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, A. Melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. B. Mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. C. Apabila terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. D. Untuk kepala sekolah di sekolah Indonesia luar negeri, selain tugas-tugas di atas, juga harus bisa melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia di negara tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi kepala sekolah. Jadi dalam melaksanakan kepala sekolah memiliki banyak sekali tugas dan juga wewenang serta fungsi-fungsi. Berikut ini adalah beberapa tugas dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, fungsi manajerial. Jadi, fungsi manajerial ini merupakan fungsi penting dari kepala sekolah karena kepala sekolah dituntut untuk mampu dan juga handal dalam memanage serta mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah tempat dia memimpin. Berikut ini adalah beberapa tugas kepala sekolah apabila dilihat dari fungsi manajerialnya. Yang pertama yaitu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Selanjutnya, kedua, fungsi perencanaan. Pada fungsi ini, setiap kepala sekolah dituntut untuk mampu membuat dan menyusun perencanaan kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelatihan para guru dan staf, serta berbagai perencanaan lainnya yang menyangkut masa depan sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya,
Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Jadi kepala sekolah juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu fungsi pengawasan. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran, fungsi dan juga wewenang dalam menegakkan keadilan dan juga peraturan yang berlaku di lingkungan sekolahnya. Selain itu, kepala sekolah juga wajib mengawasi setiap kegiatan sekolah yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah yang membawa nama baik sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator, yang dimana kepala sekolah ini sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami atau menguasai dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. Nah, sebelumnya pada materi-materi sajian yang terdahulu yang kita pelajari, bahwasanya dalam setiap kegiatan administrasi mengandung di dalamnya fungsi-fungsi perencanaan, baik pengorganisasian, pengordinasian, pengawasan, kepegawaian, dan pembiayaan, yang dimana kepala sekolah ini sebagai administrator hendaknya mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam pengelolaan sekolah yang dipimpinnya. Yang pertama itu membuat perencanaan, yang dimana salah satu fungsi utama dan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan, yang dimana perencanaan ini merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga untuk melakukan suatu kegiatan, baik perseorangan maupun kelompok. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin juga terjadi kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah paling tidak harus membuat rencana tahunan, yang dimana setiap tahun menjelang dimulainya tahun ajaran baru, kepala sekolah hendaknya sudah siap menyusun rencana yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran berikutnya. Sesuai dengan ruang lingkup administrasi sekolah, maka rencana atau program tahunan hendaklah mencakup bidang-bidang seperti yang pertama, program pengajaran seperti antara lain kebutuhan tenaga guru sehubungan dengan kepindahan. Nah, kemudian pembagian tugas mengajar dari dalam buku pelajaran, alat-alat pelajaran dan alat-alat peraga. Kemudian yang kedua, kesiswaan atau kemuridan antara lain syarat-syarat dan prosedur penerimaan murid baru, pengelompokan siswa atau murid dan pembagian kelas, bimbingan atau konseling murid, pelayanan kesehatan murid atau UKS dan sebagainya. Yang ketiga, kepegawaian, yang dimana seperti penerimaan dan penempatan guru atau pegawai baru, pembagian tugas atau pekerjaan guru dan pegawai sekolah. Kemudian tugas yang kedua sebagai kepala sekolah yaitu menyusun organisasi sekolah. Nah, yang dimana organisasi ini merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang penting pula di samping perencanaan. Di samping sebagai alat organisasi, dapat pula dipandang sebagai wadah atau struktur dan sebagai proses sebagai wadah organisasi yang dimana merupakan tempat kegiatan-kegiatan administrasi itu dilaksanakan. Dan jika dipandang sebagai proses, maka organisasi ini merupakan kegiatan-kegiatan atau menyusun dan menetapkan hubungan-hubungan kerja antar personal. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi, supervisi sebagai salah satu fungsi pokok dalam administrasi pendidikan. Bukan hanya merupakan tugas pekerjaan para pengawas, tetapi juga tugas kepala sekolah terhadap pegawai-pegawai di sekolahnya. Jadi, tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu apakah yang harus dilaksanakan kepada kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita kembali kepada arti supervisi seperti telah diterangkan pada bab-bab yang lalu. Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi, syarat-syarat,
yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Jadi melihat definisi tersebut, maka tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa dia hendaknya pandai meneliti, menari dan menentukan syarat-syarat mana sajakah yang perlu bagi kemajuan sekolahnya, sehingga tujuan pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai. Nah teman-teman, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh saya dan juga teman-teman saya. Dan dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai administrator dan supervisor untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan kepala sekolah sebagai administrator dan juga supervisor. Yang pertama yaitu sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan pengajaran di sekolah. Hal ini meliputi kesiswaan, personal, ketatausahaan, dan keuangan. Sebagai supervisor, kepala sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru, serta meneliti berbagai hal seperti keadaan gedung sekolah, perlengkapan sekolah, dan alat-alat pengajaran, keadaan dan pelaksanaan tugas guru-guru dan pegawai sekolah, hasil pengajaran yang diperoleh peserta didik, usaha untuk memperbaiki cara kerja dan mutu guru-guru, membantu guru-guru meningkatkan kualitas mengajar. Kepala sekolah melakukan supervisi untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah. Salah satu bentuk supervisi yang dilakukan adalah mengatasi masalah belajar siswa. Kepala sekolah mengajar guru agar dapat mengatasi berbagai masalah belajar yang dialami oleh siswa. Kalian itulah tadi mengenai pemaparan materi dari kelompok kami mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.